Selamat sore Bapak Ibu Saudara di dalam Tuhan. Kita boleh ada lagi dengan keadaan yang baik, dengan tubuh yang sehat. Maka adalah satu kemurahan Tuhan ketika kita mesti boleh ada untuk memuji, memuliakan nama Tuhan ini. Kita angkat pujian, Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku. Kita mau naikkan penyembahan kita yang terbaik buat Tuhan. Karena hanya Dialah Allah yang layak kita tinggikan. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia, Kau yang termulia di bumi dan di sorga lagi. Kaulah Tuhanku, Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di sorga. Angkat tanganmu, ku sembah Kau, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama lagi. Kaulah Tuhanku, Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku. Amin. Kau yang termulia di bumi dan di sorga. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, ku sembah Kau. Amin. Ku sembah, haleluya, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan. Nah, ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Berdoa. Kami datang kepada Engkau ya Tuhan, sore hari ini, lewat pujian ini, melalui mulut kami Tuhan, kami katakan bahwa hanya Engkaulah Tuhan kami ya Tuhan. Hanya Engkau Allah yang layak kami sembah, hanya Engkau Allah yang layak kami tinggikan. Terima kasih Tuhan, kami yang tidak berlayak, Engkau layakkan kami menjadi anak-anak Engkau ya Tuhan. Maka sore hari ini Tuhan, ketika kami boleh ada di rumah Tuhan dengan keadaan yang baik, Tuhan Yesus, dengan keadaan yang sehat, Tuhan, kami ingin memberikan yang terbaik buat Engkau. Pujian kami, penyembahan kami, hidup kami Tuhan,
agar apa yang kami bawa ini Tuhan menjadi satu keindahan di hadapan Engkau ya Tuhan. Tuhan sucikan dan kuduskan ruangan ini. Tuhan sucikan dan kuduskan hati kami Tuhan. Kami mengundang Engkau memimpin ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya. Tuhan berikan kami kedamaian, Tuhan berikan kami sukacita Tuhan. Agar Engkau hadir di dalam hati kami, agar Engkau hadir di dalam hidup kami Tuhan, dan memenuhi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya. Saya yakin saudara dalam keadaan baik. Baik saudara yang ada dalam ruangan ini maupun juga yang masih berada di rumah oleh karena pembatasan ya yang tidak memungkinkan mereka hadir dalam ruangan ini untuk beribadah bersama dengan kita. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara kita akan melihat satu cerita yang baru lagi, tentunya cerita firman Tuhan, bukan cerita-cerita yang menyenangkan perasaan saja, tentang perjuangan dari umat Tuhan ini yang sudah memasuki tanah perjanjian dan mereka sekarang sudah ada di dalam satu masa untuk merebut, untuk menguasai kota demi kota, daerah demi daerah, wilayah demi wilayah di dalam tanah perjanjian ini sebagaimana yang Tuhan inginkan mereka terima itu. Kota ini dikenal sebagai kota yang cukup kuat dan begitu kuatnya sehingga tidak mudah bagi seseorang untuk dapat masuk bahkan merebutnya. Dan kalau saudara melihat di dalam Yosua pasal 6, mari kita ke Yosua pasal 6 dari ayat 1. Yosua pasal 6 ayat 1. Tertulis begini ayat ini, Yosua 6 ayat 1, dalam pada itu Yeriko telah menutup pintu gerbangnya, telah tertutup kota itu karena orang Israel. Tidak ada orang keluar atau masuk. Kota ini tertutup sudah, bukan hanya untuk orang luar, tapi bahkan penduduk kota ini pun tidak dapat keluar dari kota. Penutupan kota ini karena mereka takut mendengar perbuatan-perbuatan besar dari Allahnya orang Israel. Bapak Ibu Saudara, hal yang positif yang harus kita pegang, kita pelihara dalam hati kita. Sebenarnya musuh-musuh kita juga takut. Dia tahu kekuatan dari Allah kita. Ya. Sebenarnya orang-orang yang ingin atau punya rencana untuk menyusahkan anak-anak Tuhan, mendatangkan bahkan penderitaan kepada anak-anak Tuhan, sebetulnya mereka juga sudah berhitung sedemikian rupa karena mereka tahu kekuatan dari Allah kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita mempunyai Tuhan yang sudah sangat terbukti kekuatannya. Kalau orang lain saja takut dengan Tuhan kita, maka jangan sampai kita yang kehilangan takut mengiring Tuhannya. Bukan takut kepada satu pribadi, takut karena kecemasan hati. Tapi takut karena kita hormat kepada Tuhan, maka itu yang tidak boleh hilang. Orang lain saja yang tidak kenal Tuhan tahu betul dahsyatnya Allah kita seperti apa. Ya. Ini bukan kota sembarang, saudara. Mungkin sekarang ini hanya menjadi semacam desa saja atau kota kecil. Ya. Tapi yang jelas bahwa kota ini memang dikenal sebagai kota kuat, kota berkubu, sehingga tidak mudah orang masuk ke dalam untuk merebutnya. Apa yang Tuhan inginkan kepada bangsa Israel ketika mereka sedang bersiap untuk merebut kota ini adalah satu pelajaran penting dalam iman kita untuk mempersiapkan apa yang kemudian disebut dengan satu
kelengkapan dari kuasa Allah dan juga iman untuk dapat menunjukkan Allah sebagaimana yang dulu pernah diyakini oleh Rahab. Nah itu sebabnya saudara, diperlukanlah kemudian satu persiapan-persiapan khusus. Kalau kita lihat ke ayat yang ketiga, Yosua pasal 6 ayat yang ketiga, haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit, harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Jadi ketentuannya adalah kota ini sebelum nanti akan diruntuhkan oleh Tuhan. Tetapi masa persiapan untuk merebut kota ini, kalau saudara perhatikan seluruh ayat nanti di dalam pasal yang ke-6 ini, hampir bahkan tidak mempersiapkan pasukan Israel, staminanya, senjatanya, itu boleh dikatakan nomor yang kesekian. Tapi yang disiapkan oleh Tuhan bagi orang Israel itu adalah kepatuhannya, ketaatannya, ya, konsistensinya. Walaupun juga sebenarnya terbersit juga persiapan-persiapan seperti stamina itu pasti. Karena dengan perintah mengedari kota itu 1 kali dalam 1 hari selama 6 hari berturut-turut, itu bukan pekerjaan yang mudah. Saya mencari data kota ini sebenarnya seberapa luas, saudara ya. Kalau mungkin dilihat dari banyak data secara apa kita googling, maka kota ini luasnya itu 58 km persegi. Kalau dihitung-hitung ya, berdasarkan dari keliling segala macam, maka setidaknya dibutuhkanlah waktu berjalan keliling kota ini dari titik start ke titik start lagi, artinya finish ya. Titik start belakangnya kan finish. Itu kurang lebih 19 jam sampai 20 jam. Itu saja sudah hampir 1 hari, saudara. Dan ini bukan jalan cepat. Kenapa bukan jalan cepat? Karena kalau saudara lihat ayat yang ke-9, loncat dulu ayat 8 dan ayat 9. Segera sesudah Yosua berkata kepada bangsa itu, maka berjalanlah maju ke-7 orang imam yang membawa ke-7 sangkakala tanduk domba itu di hadapan Tuhan. Lalu mereka meniup sangkakala, sedang tabut perjanjian Tuhan mengikut mereka. Dan orang-orang bersenjata berjalan di depan para imam yang meniup sangkakala dan seterusnya. Jadi mereka jalan itu diatur, saudara, barisannya. Tidak asal jalan, tidak juga untuk jalan cepat. Karena barisan pertama adalah barisan pemegang senjata. Ya. Barisan kedua, kemudian ditulis oleh Alkitab, adalah para imam peniup sangkakala. Ini mau perang, tetapi justru barisan peniup sangkakala dibutuhkan. Untuk apa? Karena ketentuan ini diwajibkan, harus menjadi bagian dari proses itu. Baru kemudian barisan ketiga adalah pengusung tabut perjanjian. Baru nanti yang terakhir adalah barisan penutup. Diisi itu oleh orang-orang Israel yang lain. 4 barisan ini diatur begitu rupa, mengelilingi kota itu yang tadi saya katakan kurang lebih membutuhkan waktu 19 jam, paling sedikit. Atau 20 jam lah gampangnya. Dan mereka tentu berjalan tidak untuk saling mendahului, tidak untuk sekedar mengolah raga mereka, olahraga, tidak. Tapi berjalan mengelilingi kota itu hanya untuk melakukan firman Tuhan.
Tidak ada yang boleh bersuara. Para pemegang senjata tidak boleh bersuara. Kenapa saya katakan begitu? Coba saudara lihat kemudian di ayat yang ke-10. Tetapi Yosua telah memerintahkan kepada bangsa itu demikian. Jangan bersorak, jangan perdengarkan suaramu sepatah kata pun, janganlah keluar dari mulutmu sampai pada hari aku mengatakan kepadamu bersoraklah. Maka kamu harus bersorak. Demikianlah tabut Tuhan mengelilingi kota itu, mengedarinya sekali saja. Kemudian kembalilah mereka ke tempat perkemahan dan bermalam di tempat perkemahan itu. Sekali saja untuk 6 hari berturut-turut. Para imam. Hari pertama begitu. Diam aja dan diam-diaman. Kadang-kala dalam pengikutan kita kepada Tuhan, dalam pengiran kita kepada Tuhan, harus lebih banyak kita memperdengarkan pujian saja daripada ngomong banyak. Amsal berkata, di dalam banyak bicara ada banyak pelanggaran, ada banyak kesalahan. Diam aja lebih baik. Supaya kalaupun engkau berbuat salah, maka hanya Tuhanmu yang tahu. Dan nanti Tuhan yang kasih tahu kepada orang lain, dia udah salah. Tetapi ada permakluman, ada kemudian penghormatan kepada orang yang berbuat salah. Kenapa? Karena Tuhan yang kasih tahu. Tapi kalau yang kasih tahu dari saudara, dia udah bikin salah, kan gitu. Betul nggak? Iya tuh. Kenapa? Kita namanya orang kepo. Manusia ini kan kepo. Tuhan maha tahu, nggak kepo dia. Kita karena nggak mau tahu, kita kepo jadinya. Jadi itu yang saudara harus tahu, mengapa orang Israel dilarang untuk ngobrol. Kalau ngobrol, emang kita ngapain sih disuruh jalan? Ini Musa Yosua nggak ada kerjaan kali ya. Kalau memang ada peniup sangkakala, ya udah peniup sangkakala aja kayak yang jalan. Ngapain make kita? Diam aja. Udah gitu nanti ngobrol lagi sama yang megang senjata. Iya nih, saya dulu megang senjata, udah berat-berat, nggak tahu nggak dipakai. Ini pemegang senjata juga ikut barisan, saudara. Makanya saya katakan hampir nggak kepake kan. 6 hari. Paling nanti hari ke-7 ketika mereka berhadapan dengan orang Yeriko, itu pun setelah tembok rumbuh, baru ada fungsinya. Kalau ngobrol bayangin, penatnya hati, penatnya pikiran, bertanya-tanya dengan proses Tuhan, itu bikin lemah, bikin capek saudara ikut Tuhan. Tapi kalau saudara tanya sama Tuhan tuh cukup diam diri aja, pakai bahasa hati. Itu ikut Tuhan baru nggak capek tuh. Ikut Tuhan itu nggak usah banyak suara, banyak dengar suara Tuhan. Itu aja sudah. Kalau mau ngomong itu pakailah mulutmu, pakailah suaramu hanya untuk memuji Tuhan atau bersaksi yang baik. Tidak usah kemudian mengumandangkan yang tidak baik. Nggak ada gunanya. Saudara nggak akan menambahkan sesuatu kepada Tuhan. Betul? Saudara tidak akan bisa menambahkan bahkan satu kegiatan apapun, nilai apapun kepada Tuhan ketika engkau banyak suara dengan orang lain. Perdengarkan aja. Nanti Tuhan kasih tahu sendiri. Dia tuh orangnya begini loh, dia perlu dibantu. Langsung kita ngerti, langsung kita hormat. Karena yang kasih tahu Tuhan. Sovisi mereka, jadi mungkin di hari kedua, di hari ketiga, kita kan tidak tahu karena tidak ada datanya. Tapi bisa saja Tuhan taruh di dalam hati mereka, para barisan ini yang mengelilingi kota Yeriko ini. Satu putaran. Untuk 1 hari, bisa saja di hari-hari berikutnya baru Tuhan taruh di dalam hati mereka. Untuk apa mereka lakukan ini, konsistensi melakukannya. Saya yakin saudara perlu waktu banyak, perlu waktu panjang. Biasanya dengan waktu panjang kita merenungkan. Dalam waktu panjang atas satu peristiwa yang Tuhan izinkan. Mungkin peristiwa ini terasa aneh, terasa ganjil buat kita. Kenapa kok saya harus berdoa?
Sementara masalah ini mungkin kalau cuman berdoa jangan-jangan gak selesai. Perlu ada orang lain yang tolong. Ada waktunya itu, tapi ada waktunya Tuhan bilang, udah duduk saja di kaki Tuhan, diem-diem aja dulu, lapor aja ke saya. Nanti saya akan kasih tahu apa yang harus kamu buat. Saya kasih tahu apa yang harus kamu kerjakan pada hari-hari berikutnya. Tapi harus ada hari di mana saudara beri untuk diam diri saja. Supaya timbul apa yang disebut dengan perenungan. Merenungkan itu bukan berarti waktu terbuang percuma. Allah hanya mengajar kita untuk taat dulu sama firman Tuhan. Gitu. Sabar aja dulu. Orang ini seringkali ingin melakukan sesuatu dengan cepat. Cepat belum tentu benar, cepat belum tentu tepat, saudara. Tapi kalau sesuai dengan kehendak Tuhan, lama itu tidak menjadi masalah. Kalau hasil akhirnya kemenangan, lama itu kan bisa jadi lupa, saudara. Karena kita sudah digirangkan dengan semua keberhasilan, maka lama menunggu itu bisa jadi lupa. Kenangannya lupa. Jadi apa yang ingin firman Tuhan angkat dari sini? Hanya satu, taat. Hanya ketaatanlah saudara yang menyelamatkan saudara dari kesalahan-kesalahan dan tidak peka dengan suara Tuhan. Jadi patuh terhadap ketentuan Tuhan. Karena itu kuncinya. Lalu yang kedua, patuh dengan waktu. Kenapa patuh dengan waktu? Sebab ayat 12 kita masuk. Keesokan harinya Yosua bangun pagi-pagi. Ini hari ke-7 ya. Lalu para imam, ayat 15 maksud saya, ayat 15. Tapi pada hari yang ke-7 mereka bangun pagi-pagi. Ketika fajar menyingsing dan mengelilingi kota itu 7 kali dengan cara yang sama. Cara yang sama seperti 6 hari yang sebelumnya. Hanya pada hari itu mereka mengelilingi kota itu 7 kali. Saya mikir saudara, kalau 1 hari saja sudah butuh jam-jam yang begitu banyak. Maka hari ke-7 ini apakah memang bisa berlangsung lebih cepat? Tidak ada data yang bisa membantu kita. Atau jangan-jangan hari ke-7 ini pun memakan waktu juga yang cukup panjang. Kalau 1 hari saja dari hari pertama sampai hari ke-6 itu sudah cukup banyak jam dihabiskan untuk mengelilingi kota itu. Tapi apapun itu, saudara, Alkitab hanya ingin mengajarkan kita, beranilah untuk konsisten. Lakukanlah untuk Tuhan itu konsisten dulu. Kalau saudara belajar tentang Tuhan kita, sifat unggul Tuhan, sifat-sifat dasar Allah itu mengungkapkan kesempurnaannya. Kalau tidak ada kasih bukan Allah namanya. Tidak ada kekudusan bukan Allah namanya. Allah itu adalah Dia yang kudus, yang mengasihi, dan juga yang setia, yang adil, yang kekal. Itu semua harus ada kelengkapan itu. Nah, yang saya katakan tadi, satu dari semua ungkapan kesempurnaan Allah itu yang disebut dengan kesetiaan. Allah tidak pernah bergeming untuk mengubah keputusannya terhadap satu bangsa yang disebut dengan pilihan, yaitu Israel, ketika umat ini membelakangi Tuhan. Tapi coba kalau manusia membelakangi diri kita, orang lain menikam kita dari belakang, sakit kita pasti akan menjadi-jadi, saudara. Kenapa? Nggak rela ditikam dari belakang. Yuk kalau memang jantan dari depan dong. Itu memang sakit, saudara. Tapi belajar dari konsistensi Tuhan ini, apapun yang umat Tuhan lakukan, Tuhan nggak pernah bergeming. Kalaupun kemudian Tuhan timpakan penderitaan kepada umatnya, emang ada di Alkitab dikatakan, sampai Tuhan membuat satu ancaman. Kalau engkau tidak setia, aku akan timpakan penyakit. Kalau masih juga engkau tidak setia, aku akan bahkan timpakan sampai keturunanmu yang kesekian. Itu ada ancamannya. Tapi herannya, Tuhan ini selalu membebat kembali. Tuhan ini selalu menyembuhkan kembali. Supaya orang yang sakit ini bisa berdiri di hadapan Tuhan. Itu Tuhan, itu yang disebut dengan kesetiaan Tuhan.
Itu sebabnya sebagai anak Tuhan pun orang percaya, kita diajar untuk punya kelengkapan itu. Kita ini manusia-manusia ciptaan Allah. Saudara yakin saudara diciptakan oleh Tuhan? Ada yang diciptakan selain Tuhan? Saya ini datang sendiri Pak, gak tahu dari mana gitu. Nggak ada ya, dari manapun kita datangnya, maksud saya dari ibu siapapun gitu ya, bukan datang dari lain jalur saudara. Semua benih manusia datang dari benih perempuan, benihnya laki-laki dan perempuan maksud saya. Tetapi kita belajar dari peristiwa ini bahwa konsistensilah yang menjaga kita untuk menetapkan hati. Saya tetap percaya Tuhan walaupun ada masalah mungkin dalam pengiringan saya kepada Tuhan. Saya tetap percaya Tuhan walaupun mungkin ada sedikit uji coba yang Tuhan luaskan. Sama, karena Tuhan pun gak pernah mengubah hatinya kepada umatnya walaupun umatnya ini dableknya kayak apapun, kata orang Jawa. Karena saya orang Jawa tuh, saya bilang dua blek sekali. Itu berarti nakale pol. Itu masih bisa dirubah. Kecuali Tuhan bilang, kamu memang gak bisa dirubah, saya tahu hatimu, memang hatimu itu sudah iblis isinya, sudah saya tetapkan kamu neraka. Nah, itu ada di dalam Alkitab, contoh seperti itu. Tapi apa iya kita kemudian ingin menggunakan cap itu? Ya Tuhan, saya kayak Firaun aja deh, sekali bikin salah gak bisa lagi diubah. Kan konyol. Masa saudara mau milih saya seperti Nebukadnezar aja deh, yang walaupun tahu kebesaran Tuhan Israel tapi nggak mau mengubah hati saya. Saya pengen seperti Yudas Iskariot aja lah, yang sudah tahu itu salah tapi tetap saya jual Yesus. Yesus bisa diperjualbelikan. Kan konyol kalau kita pilih seperti itu, saudara. Jadi konsistensi ini yang sedang diajar kepada umat Tuhan, kepada Israel. Hari 1 keliling, diem. Hari 2 keliling, diem. Hari 3 keliling, diem. Hari ke-7, 7 kali keliling, diem juga. Nggak ribut, nggak boleh ribut. Tetap harus diem. Coba kita lihat ayat yang ke-16. Lalu pada ke-7 kalinya, ketika para imam meniup sangkakala, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, bersoraklah sebab Tuhan telah menyerahkan kota ini kepadamu. Baru setelah 7 putaran diselesaikan, baru Yosua bilang bersorak. Tapi sebelum 7 putaran selesai, apa yang berlaku? Ayat 15 tadi, mereka harus mengelilingi kota itu 7 kali dengan cara yang sama. Cara yang sama dengan apa? Ya dengan hari pertama, dengan hari kedua, dengan hari ke-6. Dengan cara yang sama, nggak boleh ribut. Ikut Tuhan, tidak usah cari ribut. Setuju? Ribut-ribut nggak keruan. Nggak ada yang mau diributin. Cuman hanya gara-gara lupa kasih kembalian, ribut. Yang punya toko, wah lupa kasih kembalian, langsung diingat, ribut, cerita, misalkan, contoh, minjem sesuatu, minjem 5 piring, kembaliin 4 piring, yang 1 piring bukannya diminta, diributin. Lu tahu nggak? Dia minjem 5 piring, cuma balikin 4 sama ini. Ya minta kayak sama yang minjem, ini tidak diributin. Apa pentingnya? Tapi itulah manusia saudara, heran ya bin ajaib. Jadi itu lebih senang begitu. Padahal masalahnya cuman mungkin dia lupa, saya dulu tuh minjem kamu tuh 5 piring, 6 piring, datangi lagi aja, Mbak, Mas, perasaan kamu pinjem sekian, kamu mulanya cuman sekian, kurang, selesai. Ini belum didatengin, sudah ribut. Kasih tahu ke temen lu, minjem 5 piring, balikin 4, ribut. Orang kalau suka ngeributin dosa orang kayak gitu tuh nanti, hidupnya gak tenang. Makanya ikut Tuhan itu sederhana tuh saudara. Allah tuh hanya inginkan ketertiban, ketenangan. Tapi ketika waktunya sudah tiba, kemenangan itu hanya mudah kok sebenarnya. Mudah sekali seperti kita mungkin menghela nafas ini. Karena selebihnya Allah yang bekerja. Pekerjaan kita di mana? Yaitu tadi yang tenang,
mengucap syukur. Itulah pekerjaan kita. Tuhan sudah kasih kita porsi yang gampang, bagian yang gampang. Tenang, berdoa, ada orang yang bermasalah, doain, tenang. Itu sudah kerjaan kita. Tuhan kasih kita kerjaan itu enak. Tapi kita yang seringkali bikin menjadi kurang kerjaan. Betul ya? Hari ini saudara mahal ketawa loh, saya nggak tahu kenapa. Jangan-jangan saudara kedinginan, duduk dekat AC. Gitu. Allah kasih kerjaan kita gampang, simple, sederhana, nggak capek. Tapi manusia yang nyari nambah kerjaan malah jadi kurang kerjaan. Jadi ikut Tuhan itu hanya tinggal patuh kepada perintah, patuh kepada waktu. 2 ini aja. Saudara kan lihat indahnya pekerjaan Tuhan itu. Patuh kepada aturan, jangan begini, ya jangan dibikin. Jangan mengingini barang orang lain, ya jangan. Sudah selesai. Berilah apa yang bisa kau beri. Jangan ditahan apa yang harus kau beri. Lakukan, itu satu. Yang kedua, waktu Tuhan. Kalau belum ada pekerjaan Tuhan yang menolong mungkin, yang mengubahkan atau yang menggenapkan keinginan kita, ya diem dulu, apa salahnya. Makanya orang bilang diem itu emas. Walaupun ketika saudara diem nggak mungkin ada emas datang. Ya, termasuk mas-mas. Diem mana emasnya? Bukan itu. Maksudnya diem itu membuat kita itu menjadi tampak terhormat. Orang jadi segan, jadi sungkan. Kenapa? Wah, ini orang yang justru jangan-jangan menyimpan sesuatu, orang yang bahkan dapat menganalisa sesuatu, dan biasanya kebenaran itu dekat dengan dia. Dari situlah kemudian saudara tahu, ketika pada akhirnya Tuhan bekerja setelah bagian manusia selesai. Diem hari pertama, diem hari kedua, diem hari ketujuh juga diem. Tapi ketika Yosua bilang bersorak, mereka bersorak, saya nggak tahu nyari-nyari apa yang mereka sorakin. Barulah kemudian kesaksian dalam Ibrani pasal 11 itu menjadi satu pengokohan dari peristiwa ini, pengokohan bagi hati kita. Ibrani pasal 11 ayat yang ke-30. Nah ini kan sudah ayat-ayat tentang iman, saudara. Ibrani 11 ayat yang ke-30. Mari kita lihat. Ibrani 11 ayat yang ke-30 tertulis. Karena iman, maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Karena iman, runtuhlah tembok-tembok Yeriko, karena tembok ini manjang maksudnya, bukan banyak tembok. Ini tembok ini sambung menyambung menjadi satu. Setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Justru yang digarisbawahi oleh penulis kitab Ibrani untuk mengomentari, mengkonfirmasi peristiwa di abad 10 sebelum Masehi. Abad 15 sebelum Masehi. Peristiwa tadi di Yosua pasal 6 itu abad 15 sebelum Masehi. Terjadi kurang lebih, saudara. Dikomentari oleh penulis Ibrani di abad 1 Masehi. Jadi jaraknya berapa lama? 16 abad paling tidak, saudara. Dia mengomentari peristiwa besar pada hari itu, 16 abad yang lalu. Dikomentari hanya dengan kata runtuh tembok itu. Hanya karena dikelilingi. Pertanyaannya, apakah memang mengelilingi itu memberi efek, memberi dampak kepada temboknya? Maupun dibuat getar, saudara. Itu tanah, getaran tanah dari bunyi barisan sekalipun belum tentu bisa bikin goyang fondasi. Belum tentu. Memang bukan itu yang mau ditekankan. Yang mau ditekankan itu konsistensi. Apa? Konsistensi. Jadi kalau mau ikut Tuhan, itu ikut benar, saudara. Jangan mau buru-buru.
Saya mesti masuk gereja, mesti ada yang saya dapat. Loh, yang jadi Tuhan ini siapa? Karena seringkali kita lupa gitu. Ya Tuhan, saya itu pengen ada orang lain itu yang gemes saya, pokoknya saya pengen Tuhan balas loh. Memang Tuhan ini jongosnya kita, apa kita suruh-suruh? Gitu. Jadi konsistensi. Bagian kita selesaikan dulu. Ya cuman itu aja cara kerja Tuhan. Sebelum Allah bekerja, memenuhi bagiannya, bagian kita selesai dulu. Apa bagian kita? Enggak repot-repot loh saudara, cuman diem. Enak kan? Mau menunggu pekerjaan Tuhan itu. Diam, lihat pada Tuhanmu, kan gitu. Diam, Tuhan ada sertamu. Kan itu lagu lama. Diam, diam, Tuhan beri kuatku. Ribut, capek sendiri hatimu. Coba kalau nggak percaya, ayo ribut lah. Kan capek sendirian. Yang begitu capek, pusing-pusing kepala. Minum obat juga nggak selesai. Diam, lihat pada Tuhan, selesai. Saudara punya banyak musuh, saya nggak tahu musuh-musuh saudara itu apa, tapi orang percaya itu pasti ada musuhnya. Siapa musuhnya? Ya orang tidak percaya Tuhan. Orang yang memang selalu ingin menista nama Tuhan, bahkan melalui hidup kita. Banyak musuh kita ini. Tapi dia melihat pada Tuhanmu. Nanti begitu waktu kita untuk berdiam ini selesai, jangan tanya juga, jangan ribut juga di hatimu dengan berkata, berapa lama ya Tuhan saya diam? Itu gak usah juga ribut. Itu bisa bikin ribut loh saudara. Emang saya diam berapa lama nih Tuhan? Ini 7 hari loh. Lama gak 7 hari itu? Lama. Kalau cuman diem tok duduk mungkin cuman bosen tok. Ruginya cuman di bosen tok. Tapi ini kan diem sambil jalan keliling. Bukan cuman bosen ini, udah capek, keringat. 1 hari, enggak, 7 hari. Hari ke-7 7 kali. Jadi diemnya bukan diem duduk nonton, itu cuman ruginya bosen doang. Tapi diem model begini, itu ruginya banyak. Tapi kalau kita memang enggak mau ribut di dalam hati, itu yang harusnya mungkin orang pikir harusnya you capek loh, harusnya you sudah kolaps. Tapi karena Tuhan juga memberi kekuatan, makanya ini stamina mereka luar biasa ya. Saya sampai mikir dalam hati, ini orang Israel ini luar biasa. Tapi kalau bagian saya cuma ingin tekankan ikut Tuhan itu hanya perlu konsistensi. Untuk apa? Yaitu untuk melakukan kehendak Allah. Nggak nyaman buat kita, tapi kalau bagian itu saudara selesaikan, ikut ibadah di dalam gereja, yang dilihat ya sudah jauh jaraknya, ya jauh jarak itu kan karena protokol saudara. Tapi yang penting hadirat Tuhan jangan kau jauhkan dari dalam hati. Masuk di gereja hatimu jauh dengan Tuhan, itu lebih jauh daripada jarak duduk saudara saya jauhin. Untuk apa coba datang ke gereja, hatimu nggak di sini. Hatimu di mana? Lagi marah sama orang lain, misalkan gitu. Hatimu di mana? Lagi dendam sama orang lain. Kalau saya bilang, mending saudara pulang bobok. Loh iya, itu menenangkan hati. Walaupun bangun setelah itu ya tetap bermasalah. Orang kamu memang maunya ribut, gitu. Jadi ikut Tuhan enak. Bagian kita selesai, bagian Tuhan kerja, maka kalau saudara baca ayat ini kembali ke Yosua pasal 6. Saya melihat pekerjaan Tuhan ini luar biasa. Kalau saudara lihat di dalam, tadi kembali Yosua pasal 6, ayat yang ke-5, Yosua 6 ayat yang ke-5. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya, dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan suara yang nyaring, maka tembok kota itu akan runtuh, lalu bangsa itu harus memanjat. Saudara bayangkan gak ayat ini kayak apa kejadiannya? Ini tembok runtuh tapi masih disuruh manjat. Seperti apa kejadiannya? Yang saudara bayangkan tembok runtuh itu begini kan? Kalau begini gak perlu manjat saudara, tinggal ngelewat tok.
Kalau runtuhnya begini, mungkin orang bisa saja bilang ini bukan pekerjaan Tuhan. Bisa saja ini gempa atau ya memang dirobohin dengan kekuatan manusia. Tapi karena Alkitab bilang ketika tembok runtuh, lalu orang Israel disuruh manjat. Itu runtuhnya itu kayak meleleh gitu saudara, temboknya itu dari atas terus. Sambil tembok itu runtuh, orang Israel disuruh Tuhan gak cuman pangku, diem, ngeliatin sampai dasar, tak baru jalan. Enggak, panjat. Kenapa? Sambil Allah bekerja, baru manusia juga bekerja untuk menggenapkannya. Biarkan Allah kerja duluan, baru sisanya kita. Kita kerjakan bagian kita sambil Allah bekerja. Karena pada dasarnya apa yang Tuhan perintahkan kepada umatnya, dengan konsistensinya itu namanya adalah satu kegiatan rohani atau satu pengiringan kepada Tuhan, atau satu bukti saudara mengiring Tuhan, ada yang dilakukan, tidak berbangku tangan. Maka ketika tembok itu diruntuhkan dengan cara seperti itu, bukan cara tembok ini habis begini, kan tidak perlu istilah manjat. Maka di situ saudara akan melihat waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Jadi jangan takut saudara dengan apapun yang saudara hadapi. Kalaupun toh musuh-musuh saudara tampak tinggi-tinggi, masalah saudara tampaknya susah untuk dilewati. Memang maksud Tuhan bukan untuk melewati masalahmu mungkin. Memang maksud Tuhan bukan untuk lari dari masalahmu mungkin. Memang maksud Tuhan bukan untuk bahkan melupakan masalahmu, yaitu masalah tetap ada. Tapi maksud Tuhan adalah diam diri dulu aja. Lihat pada Tuhanmu. Diam, Tuhan ada sertamu. Diam, Dia beri kuat padamu. Jadi ketika hati saudara lemah, dibuat lemah sama orang lain, daripada saudara yang sudah capek, saudara ribut, malah bikin capek, lebih baik diam, energimu terkumpul, engkau bisa memuji Tuhan, dengan energimu yang terkumpul tadi, Tuhan juga disenangkan, Dia bekerja, saudara tinggal menikmati dengan energi yang terkumpul tadi. Pujian hanya untuk Tuhan, saudara. Jadi kalau saudara mau tahu bagaimana iman bekerja, iman itu butuh satu taruhan, sebutlah begitu. Dan taruhannya itu adalah pengharapan. Taruhannya itu adalah keteguhan hati alias konsistensi. Kalau apa yang diperintahkan dalam Alkitab itu sudah membuahkan bukti, hanya dengan cara seperti ini kerja Tuhan ada, dengan cara seperti ini pekerjaan Tuhan ada, itu kan menunjukkan keteguhan hati atau sifat dipercaya firman Tuhan. Kalau kita lakukan yang sama, percayalah kerja Allah yang sama kita alami. Alkitab ini kan hanya memberi contoh saja dari pekerjaan Tuhan yang juga harus dibarengi dengan komitmen-komitmen. Jadi kalau kita baca Alkitab, kita jauh dari Tuhan, saya yang heran. Baca Alkitab malah justru merasa tidak perlu Tuhan. Aneh rasanya. Tapi pemikiran seperti itu sudah mulai merasuk sekian banyak orang. Tidak terkecuali ABG. Baca Alkitab berulang kali. Malah dia bilang, gak perlu Tuhan tuh, saya sudah baca Alkitab 4 kali. Nah yang belum baca Alkitab kan jadi bingung, jadi ragu. You baca 4 kali, baca 5 kali, gak perlu Tuhan. Jadi saya ini yang belum baca, kira-kira saya perlu Tuhan gak ya? Nah gitu kan. Makanya baca Alkitabnya, jangan jadi teman bobok saudara. Tuhan biarlah firman-Mu ada di dalam hatiku, nanti dia tuh saya tidur, you masuk sendiri deh. Dengan cara gimana, saudara tempelin di otak sini. Ya itu bikin ngorok saudara ya, malah gak bisa tidur enak. Baca, makanya ada lagu lagi, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Saudara mau tumbuh? Tumbuh rohanimu. Ketika rohanimu tumbuh, masalahmu nanti akan mencair, kan gitu toh. Begitu iman orang Israel kuat, tembok yang tinggi mulai mencair.
imanmu tumbuh, masalahmu yang nanti mencair. Simple ya ikut Tuhan ya. Jadi saya nggak mau panjangin khotbah supaya yang simple ini nggak jadi ribet nanti ketika saudara pulang. Gitu. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdiri, kita nyanyi satu pujian. Yang tadi lagu lama yang saya sudah singgung tadi. Dia melihat pada Tuhanmu, itu lagunya pendek sekali kok saudara. Diam, Tuhan ada sertamu, diam, diam, Tuhan beri kuatku. Ya, kita nyanyikan lagu ini beberapa kali dan kita akan berdoa. Diam, lihat pada Tuhanmu. Diam, Tuhan ada sertaku. Diam, diam, Tuhan beri kuatku. Diam, lihat pada Tuhan. Diam, Tuhan ada sertaku. Diam, diam, Tuhan beri kuatku. Bapak Ibu Saudara, ikut Tuhan itu sudah harus kenyangkan dengan satu hal ini. Penuhkan hari-hari pengiringan saudara dengan ini. Diam di kaki Tuhan. Saya tidak tahu apa yang menjadi tembok permasalahan saudara. Kelihatan mungkin tinggi, kelihatan tebal, susah untuk dilewati. Saya mau katakan sama saudara, Tuhan seringkali bahkan tidak mengizinkan engkau melewati masalahmu, engkau mengabaikan masalahmu. Tuhan mungkin ingin bahkan engkau bisa mengalahkan masalahmu, tapi bukan dengan caramu, dengan cara Tuhan. Dengan cara Tuhan. Dan cara Tuhan itu enak sekali. Cukup diam. Nyanyikan apa yang perlu engkau nyanyikan di dalam hatimu untuk Tuhan. Tapi ketika saudara selesaikan masa tunggu, saudara selesaikan waktu untuk melakukan, memenuhi semua tuntutan Tuhan, untuk membuktikan ketaatan saudara, keseriusan saudara, ketika itu saudara sudah penuhi, Allah bekerja itu di depan mata kita akan membuat saudara heran. Dengan caranya, apa yang tadinya kita bayangkan tidak dapat dibongkar, tidak dapat dikalahkan. Mungkin itu membuat pikiranmu takut, membuat hatimu takut. Maka di depan matamu Tuhan akan perlihatkan begitu mudahnya masalahmu disirnakan. Haleluya. Nyanyikan lagu lain lagi, tak lain saja Tuhan, tak lain saja jauh. Kita lagu lama ini kiranya mengantar kita kepada satu pengharapan kepada Tuhan. Sampai didatangkannya pertolongan bagimu. Tak lain saja Tuhan, tak lain saja bisa sucikan hati sungguh dalam pencobaan. Tuhan tolongku, tak lain saja Tuhan, tak lain saja. Lagi sekali dengan harapan kepada Tuhan, tak lain saja Tuhan, tak lain saja
bisa sucikan hati sungguh dalam pencobaan Tuhan. Tak lain saja Tuhan, tak lain. Saudara yang perlu bantuan doa saya berdoa di ruangan ini, entah saudara yang ada di rumahmu, di layar kaca saudara bisa mengikuti ibadah ini, saudara perlu didoakan, angkat tangan saudara. Di dalam nama Yesus sama mau berdoa, Tuhan yang kenal hati mereka, dan mereka sedang berusaha untuk mengenal kekuatan Tuhan. Tanda mereka berserah kepada Tuhan melalui angkat tangan mereka ini, hamba-Mu hanya bisa berdoa, Tuhan teguhkan iman mereka di dalam nama Yesus. Engkau yang tahu seberapa besar keperluan dari umat-Mu ini. Entah apa yang mereka rasakan untuk sebuah kebebasan, untuk sebuah kemerdekaan hati. Engkau yang tahu Tuhan, dan Engkau juga yang tahu waktu-waktu yang mereka butuhkan. Di dalam nama Yesus, kerjakan dengan kuasa-Mu. Kerjakan dengan kuasa-Mu. Sakit Tuhan sembuhkan. Yang luka hati Tuhan sembuhkan juga. Yang sedang mengalami kerugian, Tuhan angkat mereka. Tuhan buat itu pulih kembali. Yang sedang terpuruk pun Tuhan hiburkan, Tuhan angkat kembali. Siapapun kami di hadapan-Mu sama ya Tuhan. Siapapun kami di hadapan-Mu tidak ada yang lebih hebat. Siapapun kami Tuhan di hadapan-Mu itu, seperti yang kemudian diucapkan oleh para nabi, hanyalah cacing-cacing Yakub belaka, tidak punya kekuatan. Tapi kalau di dalam hidup kami Tuhan izinkan kuasa Allah bekerja, kami hanya bisa berkata puji Tuhan. Di dalam kefanaan daging kami bisa dipercaya untuk menjadi tempat kuasa Allah bekerja. Kami hanya bisa berkata puji Tuhan. Dan izinkanlah umat-Mu ini mengalami sendiri kuasa Tuhan di depan mata kami. Apa yang membuat kami takut, apa yang membuat kami tampak kecil, tidak berdaya, dibayang-bayangi dengan kecemasan, Tuhan sirnakan seperti tembok Yeriko yang mencair, yang meleleh dari atas sampai bawah. Dan kami hanya bisa berkata, puji Tuhan. Tuhan bela umat-Mu. Tuhan kenyangkan umat-Mu dengan pertolongan demi pertolongan. Tapi juga kenyangkanlah kami ya Tuhan dengan waktu-waktu terindah kami untuk bersekutu dengan Tuhan. Di dalam perenungan hidup kami ada kuasa Tuhan bekerja di sana. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, belalah umat-Mu di dalam keseharian mereka. Pagari umat-Mu di dalam aktivitas mereka. Jauhkan dari bahaya, celaka, perbuatan jahat orang lain. Kemanapun mereka pergi, apapun yang mereka kerjakan. Lindungi umat-Mu dari segala bahaya yang tidak terlihat oleh mata. Lindungi ya Tuhan, bahkan jauhkan. Maut pun Tuhan halaukan. Kalau belum waktu-Mu, maka tentu kami akan diberi hidup. Kami menikmati hidup dan kami bersaksi tentang Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati umat-Mu yang tetap bisa memberi dari pekerjaan mereka, hasil yang mereka terima. Walaupun masa tidak lebih baik mungkin, tapi kalau ada yang mereka bisa beri kepada Tuhan lewat persepuluhan mereka, itu tandanya mereka tahu masih ada berkat Tuhan yang mereka bisa nikmati dan mereka bisa kembalikan kepada Tuhan. Berkati umat-Mu, berkati mereka dalam keseharian Tuhan, keluarga per keluarga, seisi rumah Tuhan, lawati mereka yang perlu ditolong, Tuhan tolong.
supaya ada kesaksian-kesaksian kemenangan iman yang akan meneguhkan iman kami sesama anak Tuhan, sehingga kami tetap percaya padamu, berharap padamu, bergantung sepenuhnya padamu sampai Engkau datang kembali. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau akan beserta dengan umat-Mu yang akan kembali pulang dari ruangan ini. Perjalanan jauh dekat, Tuhan sertai mereka, jagai pelihara ya Tuhan. Tuhan halaukan lagi sekali segala bahaya yang ada, sehingga kami tiba di rumah kami dengan selamat sejahtera. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, pulanglah dengan mau berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dalam persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus menyertai kita mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan, segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan, segala kemuliaan, kejayaan hanya bagi Tuhan. Dan semua jemaat yang diberkati bersama kita katakan amin. Saya Ibu Evi, saya mau kesaksian. Bulan kemarin pesanan banyak, udah pesanan banyak, terus tiba-tiba perut saya sakit. Akhirnya saya berdoa sama Tuhan, saya bilang, Tuhan tolong saya Tuhan, saya lagi nerima bacaan orang banyak, kata saya. Kalau sampai perut saya sakit, bagaimana saya pesanan bacang orang, kata saya. Tuhan minta jamah perut saya bilang. Tuhan dengar doa-doa saya. Terus perut saya udah gak sakit lagi. Dan saya juga terima pesanan orang begitu banyak. Puji Tuhan, sampai selesai pesanan orang, saya bersyukur, terima kasih sama Tuhan. Tuhan sudah jamah perut saya yang sakit. Saya percaya bahwa Tuhan mau menjamah perut saya, supaya saya memang kadang-kadang kalau saya kecapean, saya merasa sakit, tapi saya tidak mau ke dokter, Bu. Hanya saya berdoa sama Tuhan, biar Tuhan jamah perut saya, Bu, supaya perut saya tidak ada apa-apa, Bu. Saya bersyukur, terima kasih sama Tuhan. Akhirnya saya selesai baca pesanan orang, saya bisa atasi semua. Ini atas kemurahan Tuhan yang sudah tolong kepada saya, Bu. Saya juga bersyukur, terima kasih, dimana kalau saya setiap hari saya berjualan, dimana COVID kemarin banyak toko-toko yang pada tutup, tapi Tuhan selalu memberkatin saya, dagangan saya setiap hari habis. Terima kasih, hari-hari dan bulan-bulan Tuhan sudah tolong kepada saya, Bu. Tuhan selalu berikan kami berkat supaya kami bisa menutupi rumah tangga kami dengan baik. Kami juga bersyukur dan terima kasih. Tuhan Yesus selalu memberkati.
kepada anak-anak dan juga kepada cucu saya. Tapi saya percaya cucu saya diberi hikmat sama Tuhan supaya dia bisa nerima pelajaran dengan baik. Terima kasih, haleluya, amin.